anak-anak kelas 8. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Jangan lupa bahagia, karena kunci kesehatan itu adalah kalian. Nah, perhatikan anak-anak. Materi kita pagi ini tentang sistem gangguan pernapasan pada manusia. Nah, sebelum kita atau Bapak menerangkan materi tersebut, Bapak sekali lagi tidak lupa dan tidak bosannya mengingatkan kalian tentang protokol kesehatan, ya. Karena sekarang kalian atau kita ini sedang mengalami masa pandemi, ya, atau bahasa yang kalian sering dengar ada virus corona, ya. Makanya kalian harus selalu patuh terhadap protokol kesehatan. Ayo patuhi dan laksanakan 5M, ya. Nah, M yang pertama yaitu kalian harus selalu menggunakan masker. M yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. M yang ketiga, menjaga jarak. M yang keempat, menjauhi kerumunan. Serta M yang terakhir, membatasi mobilisasi dan interaksi. Ini kalian atau kita semua harus patuh terhadap protokol kesehatan, ya. Kalian kalau bepergian harus menggunakan masker. Kalau kalian sudah melakukan atau mau melakukan itu, kalian harus selalu cuci tangan menggunakan sabun. Kalau kalian sedang berada atau berhadapan dengan orang lain, harus selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Kalian sekarang harus menjauhi kerumunan, ya. Kalau ada yang kumpul atau orang yang mengumpul, kalian harus dijauhi. Dan yang kelima, kalian harus membatasi mobilisasi dan interaksi. Membatasi mobilisasi itu kalian harus membatasi mobilisasi itu berarti kalau tidak penting tidak harus atau tidak selalu berpergian, ya. Itu ini kita wajib, ya, mematuhi protokol kesehatan. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, kalian mampu mendeskripsikan macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia. Dan yang kedua, kalian mampu berupaya untuk menjaga sistem pernapasan pada manusia. Nah, sebelum ke materi, Bapak akan menjelaskan dulu apa itu pernapasannya. Pernapasan adalah kegiatan yang sangat penting bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika kamu mengalami atau kesulitan bernapas, berarti ada salah satu organ kalian yang bermasalah, ya, gitu. Ya, karena istilah kalau bernapas berarti kalian masih hidup, bahasa sederhananya seperti itu. Nah, sekarang Bapak akan menerangkan tentang macam-macam gangguan sistem pernapasan pada manusia. Apa saja gangguan-gangguan tersebut? Yang pertama, flu atau influenza. Yang kedua, asma. Yang ketiga, radang pada saluran pernapasan. Itu ada sinusitis, ada laringitis, ada bronkitis. Yang keempat, TBC. Yang kelima, kanker paru-paru. Dan yang terakhir, yang keenam, itu adalah COVID-19, ya. Ternyata COVID-19 juga itu adalah salah satu penyakit yang bisa mengganggu sistem pernapasan. 6 macam gangguan sistem pernapasan ini Bapak akan menerangkan satu per satu. Yang pertama tentang influenza atau flu, ya. Ini pasti kalian sering mengalami, ya, apalagi pada saat posisi yang seperti ini, sering hujan, cuacanya tidak menentu, pasti kalian
sering mengalami flu. Nah, flu itu disebabkan oleh virus. Virusnya apa itu? Virusnya namanya influenza. Nah, gejalanya apa? Ya, gejalanya seperti yang pertama ada merasakan demam, lalu sakit kepala, ada sedikit pilek, lalu yang jelas hidung itu tersumbat ya. Nah, flu ini itu ditularkan melalui kontak langsung ya dengan penderita. Ya, karena transfer virus flu influenza itu lewat udara. Contohnya misalnya lewat bersin ya. Kalau misalnya ada yang flu terus lalu batuk, nah percikan lendir tersebut nempel atau kena bagian tubuh kalian itu kebanyakan langsung menular. Makanya kalau ada yang flu, lebih baik penderita itu kalau mau berinteraksi dengan seseorang lebih baik jaga jarak ya. Itu flu ya. Yang kedua, asma. Asma itu penyempitan saluran pernapasan. Dia bisa lihat di gambar itu adalah salah satu anak yang mengalami asma. Biasanya kalau asmanya kambuh, mereka itu harus menggunakan semacam alat bantu pernapasannya. Itu tuh maksudnya itu tabung oksigen. Kita lihat di gambar ya. Nah, tanda asma itu diawali dengan sesak, terus nafasnya pendek atau nafasnya terengah-engah ya itu. Nah, disebabkannya penyebab penyakit asma itu yang pertama alergi pada debu atau alergi pada asap rokok ya itu yang kedua tentang asma. Yang ketiga sinusitis ya, lihat itu ada gambar orang sedang memegangi hidung berarti itu radang pada hidung ya. Sinusitis itu radang pada rongga hidung ya. Penyakit sinusitis itu disebabkan oleh infeksi kuman. Nah, gejala penyakit sinusitis itu yang pertama sakit kepala, lalu nyeri pada bagian wajah ya, lalu ada hidung itu sering tersumbat ya. Itu gejala-gejala sinusitis. Yang ketiga laringitis. Lihat itu ada gambar orang sedang memegang kesakitan terhadap leher ya, rongga lehernya ya. Nah, laringitis itu adalah penyakit radang di sekitar pangkal tenggorokan. Nah, disebabkan oleh penggunaan pita suara yang berlebihan. Ternyata kalau kalian yang kalau berbicara atau ngomong itu nggak bisa pelan atau sering teriak-teriak, itu bisa menyebabkan kalian terkena penyakit laringitis ya. Nah, gejala-gejala laringitis itu yang pertama tenggorokan sakit ya. Yang kedua batuk, terus ada demam, bahkan suaranya serak atau kehilangan suara ya, nggak bisa ngomong. Itu kalau sudah nggak bisa ngomong atau suaranya tidak ada, berarti itu laringitisnya atau penyakit laringitisnya sudah akut ya. Jadi kalian yang suka teriak-teriak, mulai sekarang jangan terlalu sering teriak-teriak, apalagi takutnya kalian terkena laringitis. Nah, gangguan selanjutnya pada sistem pernapasan yaitu bronkitis ya. Bronkitis itu radang pada tenggorokan atau bronkus ya. Gejalanya berupa batuk berdahak ya, dan dahaknya itu bisa berubah warna ya, bisa berubah warna dan kental dahaknya ya.
dahaknya kental, tidak encer ya itu. Nah, adapun penyebab penyakit bronkitis itu disebabkan oleh virus ya. Nah, bronkitis ini juga rentan menyerang pada orang yang aktif merokok atau perokok ya. Ini rentan terhadap penyakit bronkitis. Nah, sistem pernapasan selanjutnya atau gangguan sistem pernapasan selanjutnya yang itu TBC ya, tuberkulosis ya. Disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis ya. Ini TBC ini salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia ya. Selain COVID, kalau COVID kan sama sekarang, kalau TBC itu sudah dari dulu. Nah ini penyakit yang mengancam atau tertinggi kematiannya di seluruh dunia. Kalau nggak salah kalau kita negara Indonesia di 10 tertinggi di dunia penyakit yang penyakit TBC mengakibatkan meninggal. Nah, TBC itu disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, penularannya kalau TBC ini melalui udara pada saat bersin, batuk dan berbicara ya, penularan TBC ya. Tuh. Nah, penderitanya biasanya gejalanya sering muntah-muntah, lalu badannya turun drastis. Ya, misalnya tadinya 70, beratnya 70 kg. Nah, TBC biasanya langsung drop di angka 70 ke bawah ya. Terus sering batuk-batuk ya, dan selalu bersin. Kalau ada orang yang TBC, kalian harus selalu jaga jarak karena penyalurannya lewat udara ya. Itu. Selanjutnya kanker paru-paru. Nah, itu lihat di gambar, itu sebelah kiri kalau dari Bapak itu paru-paru yang masih sehat. Kalau yang sebelah kanan itu paru-parunya sudah rusak ya. Itu kan kalian bisa bedain, kalau yang sebelah kiri itu masih warnanya merah ya, kalau sebelah kanan itu warnanya sudah menghitam ya. Ya, dari yang kiri itu paru-parunya masih bagus, masih sehat, masih bersih. Sebelah kanan sudah rusak ya. Nah, penyakit kanker paru-paru ini berkaitan erat dengan perokok aktif atau perokok pasif ya. Berarti orang yang suka merokok dan orang yang selalu berdekatan dengan perokok ya. Itu. Nah, gejala umumnya orang yang terkena kanker paru-paru yang pertama batuknya kronis ya, sering batuk, intensitas batuknya sering ya, lalu ada dahaknya atau bahkan batuknya itu disertai dengan darah ya. Nah, setelah itu selalu sesak nafas, dan yang terakhir bisa menurunkan berat badan yang drop yang drastis, yaitu kanker paru-paru. Nah, yang terakhir yang penyakit yang dialami oleh yang sekarang ini oleh warga seluruh dunia, yaitu adalah COVID-19 atau coronavirus ya. COVID-19 atau corona itu disebabkan oleh namanya virus corona ya. Itu virus corona. Nah, menyebabkan gangguan pernapasan mulai dari gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru ya. Makanya kadang kenapa ada seseorang yang punya penyakit komorbid atau penyakit penyerta itu gampang tertular oleh namanya virus corona ya. Tuh, misalnya seseorang tersebut punya penyakit paru, kanker paru-paru, misalnya ada juga punya TBC, punya jantung. Nah, itu biasanya rentan terserang oleh virus corona ya. Itu. Nah, gejala COVID-19 yang bisa kalian baca, yang pertama itu batuk
sesak napas. Itu awalnya makanya kenapa kadang sekarang kalau ada orang yang sedang flu itu ditakutkannya kena COVID-19, karena flu atau influenza itu gejala awalnya mirip ya, kayak COVID-19 itu gejalanya mirip dengan gejala orang yang terkena flu influenza ya. Nah, selain batuk dan pilek atau sesak napas, ada ini bisa menghilangkan hilangnya kemampuan mencium bau ya. Jadi hidung itu tidak bisa membaui, tidak bisa bau, misal bau apa, bau asap, bau apa, tidak bisa. Itu berarti itu salah satu terkena virus corona. Lalu selain bisa menurunkan kemampuan indera pencium, corona juga bisa menghilangkan indera pengecap. Jadi kalian misalnya makan asin, makan pedas, makan manis, lidahnya baal atau tidak bisa menentukan ini manis, ini gurih, ini pahit atau dan lain sebagainya. Itu berarti seseorang tersebut terkena COVID-19 atau terkena virus corona ya itu. Nah, dari berbagai macam gangguan sistem pernapasan pada manusia tersebut, kita akan menjelaskan tentang apa sih upaya untuk menjaga sistem pernapasan kita itu selalu sehat ya. Nah, kalian yang pertama itu kalian rutin berolahraga ya. Nah, rutin olahraga itu cara menjaga organ pernapasan yang sangat efektif. Sebab kalau olahraga itu berarti aktif bergerak ya. Dengan begitu, kalau aktif bergerak, organ pernapasan terutama paru-paru akan selalu terjaga kesehatannya. Entah itu olahraga lari, entah itu olahraganya bersepeda, entah itu olahraganya bermain bola, ya pokoknya olahraga. Yang kedua, supaya tidak terserang penyakit gangguan sistem pernapasan, kalian harus rajin mengkonsumsi makanan bergizi ya, karena mengkonsumsi makanan bergizi itu sangat berpengaruh pada organ pernapasan. Orang yang kekurangan nutrisi terbukti lebih rentan mengalami gangguan pernapasan. Nah, ada beberapa vitamin dan mineral yang penting untuk menjaga organ pernapasan. Antara lain vitamin A, vitamin C, vitamin E, ada zinc, ada kalium, ada selenium, ada magnesium. Itu. Nah, upaya yang ketiga itu kalian minum banyak air putih. Ya, dengan banyak minum air putih, mukus atau lendir, ya, lendir di tenggorokan atau lendir di hidung, yang setiap hari yang menumpuk di saluran pernapasan akan mudah larut, ya, sehingga tidak menyumbat pernapasan, ya, itu. Nah, yang keempat, upaya yang keempat yaitu rajin mencuci tangan, ya. Tidak hanya ada COVID-19, penyakit pernapasan lain juga bisa dicegah apabila kita rajin membersihkan tangan. Ya, kalau kalian mau melakukan dan sudah melakukan itu, kalian wajib mencuci tangan menggunakan sabun dalam air yang mengalir. Nah, upaya yang kelima, tidak merokok. Ya, kebiasaan yang paling banyak menyebabkan kerusakan organ pernapasan adalah merokok, yang baik merokok aktif atau merokok pasif. Nah, upaya yang keenam, menghindari paparan polusi, ya, menghindari paparan polusi atau paparan karbon dioksida CO2, ya. Nah, gimana caranya? Kalau kalian pagi-pagi bangun misalnya setelah sholat subuh, segera buka jendela rumah kalian, ya, supaya
supaya terjadinya pertukaran udara, ya, pertukaran udara, ya. Jadi udara yang tadinya mengendap semalaman sehingga dibuka kan berganti dengan udara yang segar pada pagi hari. Dan rumah kalian harus mempunyai banyak ventilasi udara, ya. Jadi udara itu tidak berputar-putar di dalam, tetapi ada sirkulasi on masuk, ada off, ada keluar. Nah, upaya yang ketujuh yang tidak kalah penting, menjadikan rumah sebagai area yang asri, ya, atau rumah yang banyak ditumbuhi pepohonan, ya, karena pohon itu juga menyimpan oksigen, ya. Memelihara banyak tanaman di rumah akan membuat udara di area sekitar itu menjadi lebih segar, ya. Tanaman akan membantu meningkatkan produksi oksigen, ya, di udara dan menyaring polusi yang mempunyai atau yang membawa racun, ya. Ini tidak kalah penting kalau kalian di rumah punya pekarangan yang luas atau misalnya pekarangan sempit, ya tinggal tanam bunga, ya, karena untuk memfilter udara yang bersih berupa oksigen, ya, yang tadinya ada CO2, ya, ada karbon dioksida, bisa disterilkan dengan lingkungan yang asri. Nah, tuh kalian sudah mempelajari macam-macam gangguan sistem pencernaan pada manusia dan upaya supaya kita sistem pernapasannya selalu terjaga atau selalu baik. Nah, selanjutnya yang terakhir sebelum penutup ada tugas pembelajaran, ya. Tugas yang pertama yang kalian adalah tulislah kesimpulan dari materi yang tadi Bapak paparkan, ya, kesimpulannya apa. Dan yang kedua, ntar Bapak kirim melalui link di Classroom, ya. Yang kedua, salin pernyataan-pernyataan di bawah ini ke dalam buku tulis. Kemudian jawablah dengan salah satu pilihan. Pilihannya apa? Sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Contohnya, saya rutin mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir sebelum dan sesudah beraktivitas. Itu kalian apa sering, apa kadang, apa tidak pernah. Kalau misalnya sering ya tulis sering, kalau kadang-kadang tulis kadang-kadang, kalau tidak pernah ya tulis tidak pernah. Yang kedua, saya mengenakan masker saat keluar rumah, ya. Apakah sering, apakah tidak pernah, apa kadang-kadang. Yang ketiga, saya diam di rumah dan keluar saat penting saja. Ya, misalnya kamu kalau ada keperluan besar baru keluar, kalau tidak ada ya diam di rumah. Yang keempat, saya beribadah dan belajar di rumah saat pandemi. Ya, berarti kan sekarang nih kalian contohnya sedang belajar di rumah melalui daring, ya. Yang kelima, saya kontak langsung dengan orang lain saat keluar rumah. Sering apa tidak, ya? Misalnya keluar rumah sering berinteraksi dengan tangga, dengan teman, dan lain sebagainya. Sering apa kadang-kadang, apa tidak pernah. Yang keenam, saya menyentuh hidung, mulut, dan mata sebelum cuci tangan. Sering nggak? Misalnya kalian suka ngecek mata, suka megang hidung, suka megang mulut, karena itu asal muasal kalian terserang penyakit sistem pernapasan, ya. Tuh dari tangan, ya. Lalu saya berolahraga di rumah secara rutin. Sering apa kadang, apa tidak pernah. Lalu saya berjemur paling lama 15 menit setiap hari. Gak usah dijemur enggak, atau tidak pernah bangunnya kesiangan. Ya, itu. Saya selalu makan makanan yang sudah dimasak secara matang. Sering enggak? Apa kadang-kadang, apa tidak pernah. Kamu tinggal pilihan seperti apa. Nah, selanjutnya
Saya biasa bergadang karena sekolah diliburkan. Sering apa tidak pernah, apa kadang-kadang. Ya, jadi mentang-mentang sekolahnya daring, nggak tatap muka, kalian sering bergadang. Ya, itu nonton TV larut malam, main internet sampai larut malam, itu atau gitar-gitaran di luar rumah sampai malam. Itu kan namanya bergadang. Lanjut, lalu saya membersihkan rumah setiap hari. Ya, kalau rumahnya bersih, sehat, insya Allah terhindar dari berbagai macam penyakit. Ya, kamu suka nggak membantu ibu membersihkan rumah, ngepel, nyuci, misalnya, cuci piring, dan sebagainya? Pernah nggak? Tuh. Lalu saya menanam tumbuhan di rumah. Ada nggak tumbuhan? Atau kamu sering nggak membantu menanam tumbuhan di rumah? Ya. Lanjut, saya menghindari kerumunan maksimal 5 orang saat berada di luar rumah. Kalau ada kumpul-kumpul 5 orang, kamu sering ikut gabung, apa tidak pernah ikut kumpul-kumpul, apa kadang-kadang, ya itu. Dan yang terakhir, saya menjaga jarak minimal 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain. Kalau kalian ketemu sama temen, jaga jarak enggak minimal 1 meter. Sering, apa tidak pernah, apa kadang-kadang. Itu 2 tugas pembelajaran kalian, ya. Nah, sekian saja materi yang Bapak paparkan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Sehat selalu.